Jenius medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1134 sampai tahun 1136. Zai Suo menyambarnya dan melihatnya lama sekali. Saat dia melihat tanda dan kata-kata yang terukir di cincin berlian itu, dia membelalakkan matanya. Itu benar-benar cincin berlian yang hilang. Ada tandanya. Coba kulihat, Zai Qingsui memandangi cincin berlian itu, benarkah? Aku memilih cincin berlian ini bersama ayahku. Aku mengingatnya dengan baik. Bagaimana Xiao Huang mendapatkannya kembali? Li Qing menggelengkan kepalanya. Kenapa kamu tidak bertanya pada Xiao Huang, kata Jericho Li. Tanya saja. Itu anjing dan tidak bisa bicara, Li Qing merasa konyol. Bu, Xiao Huang pintar. Ia bisa mengerti apa yang orang katakan, Zai Qingsui menjelaskan dengan cepat. Jericho Li naik ke atas dan masuk ke kamar. Begitu dia membuka pintu, Xiao Huang bergegas. Dasar setan nakal, talinya putus. Jericho Li ingat ketika dia keluar di pagi hari, dia dengan jelas menyiapkan makanan untuk Xiao Huang dan mengikat tali anjingnya. Alhasil, begitu masuk, tali anjing itu terlepas. Guk-guk. Xiao Huang berteriak padanya dan mengibaskan ekornya dengan gembira. Jericho Li memperhatikan bahwa tidak ada tanda-tanda tali anjing putus atau tanda putus, artinya tali anjing itu dilepas oleh Xiao Huang sendiri. Dia terdiam. Anjing itu telah menjadi elit, dia segera membawa Xiao Huang ke bawah. Ketika orang-orang melihat Xiao Huang, mereka menemukan bahwa dia sedang tersenyum kepada mereka. Anjing itu. Mata ketiga pria itu membelalak. Xiao Huang, aku bertanya padamu, apakah kamu menemukan cincin berlian di tangan bibiku? Kalau begitu, angguklah, kata Jericho Li sambil menunjuk ke cincin berlian itu. Xiao Huang segera menganggukkan kepalanya. Ini benar-benar, Zai Suo sangat terkejut. Anjing ini, dewa tersesat. Dia masih dapat menemukan sesuatu yang telah hilang selama sebulan. Jericho Li memikirkannya dan bertanya, bagaimana kamu tahu bahwa bibiku kehilangan cincin berliannya? Guk Xiao Huang menegakkan tubuh dan melambaikan kakinya, seolah menunjuk kepada Li Qing. Li Qing Azeng, menunjuk pada dirinya sendiri, aku. Aku sendiri yang mengatakannya. Xiao Huang seharusnya bersungguh-sungguh. Bibi, tolong pikirkan baik-baik. Kamu pergi ke kamarku pagi ini dan mendengarnya ketika kamu bergumam. Jericho Li berkata sambil tersenyum. Li Qing tertegun, dan segera teringat bahwa dia benar-benar mengucapkan beberapa patah kata dengan santai. Dia merasa luar biasa, saya hanya menggumamkan beberapa kata dengan santai, dan kemudian dia mengerti saya. Bu, itu semua sudah dikatakan. Ia mengerti apa yang kita katakan. Oh, Li Qing menggaruk bagian belakang kepalanya dengan canggung, artinya, dia mendengar apa yang aku katakan, jadi dia pergi mencari cincin berlian. Apakah anjing ini terlalu pintar? Aku selalu mendengar bahwa anjing biasa bisa membantu pemiliknya mengambil barang. Saya belum pernah melihat anjing yang begitu pintar dan tahu bagaimana mengambil inisiatif untuk menemukan sesuatu. Jericho Li secara alami tahu mengapa Xiao Huang begitu pintar. Dia bertanya, Xiao Huang, di mana kamu menemukan cincin berlian ini? Anjing harus mencari sesuatu melalui penciuman. Tapi kalau sebulan hilang, takutnya baunya sudah lama hilang. Xiao Huang menjerit dan segera berlari keluar. Mereka semua saling memandang dan segera mengikuti. Sesampainya di halaman belakang villa, Xiao Huang berhenti di sudut tembok, berjongkok di samping. Ketika mereka maju, mereka melihat seekor tikus lubang di bawah dinding. Mengapa? Ada lubang tikus di sini, seru Li Qing kaget. Tanahnya masih baru, seharusnya baru saja digali, dan jejaknya seharusnya sudah tergores oleh Xiao Huang. Zai Qingsui membuat keputusan. Zai Suo segera menjawab. Oh begitu. Cincin berlian itu seharusnya hilang, tetapi diambil oleh seekor tikus. Xiao Huang membuat lubang tikus dan menemukannya kembali. Tak heran jika cincin berlian tersebut masih bisa ditemukan. Itu tertutup di lubang tikus. Itu tidak terkena sinar matahari dan angin. Baunya masih ada. Mendengar penjelasan tersebut, orang lain tiba-tiba tersadar. Betapa pintarnya anjing itu. Ya Tuhan. Anjing ini telah memberikan kontribusi yang besar. Sebuah stik drum akan diberikan pada malam hari. Satu stik drum saja tidak cukup, setidaknya 2. Penonton mulai tertawa. Jericho Li menepuk kepala Xiao Huang, anak kecil, bagus sekali. Layak dilahirkan dengan kebijaksanaan, anjing itu jauh lebih pintar dari yang dia kira. Li Qing sangat senang menemukan cincin berlian yang hilang itu. Padahal,
dengan keadaan ekonomi keluarga Zai, tidak ada salahnya atau gatal untuk kehilangan sebuah cincin berlian. Anda dapat membelinya lagi. Tapi ini cincin berlian Zai Suo untuk ulang tahun pernikahan istrinya, yang sangat penting. Seluruh keluarga sangat bahagia ketika barang-barangnya hilang dan pulih. Setelah mengisi lubang tikus dan memecahkan bahaya yang tersembunyi, Jericho Lee tiba-tiba teringat sesuatu dan wajahnya sedikit berubah. Xiao Huang, selain mencari benda-benda ini, apakah kamu masih mencari bahan obat? Wang, Xiao Huang menganggukkan kepalanya. Tidak. Bagaimana bisa? Jericho Lee bahkan lebih terkejut. Seperti Ganoderma lucidum, kamu juga akan mencarinya. Xiao Huang menganggukkan kepalanya lagi. Jericho Lee terkejut. Awalnya, dia hanya dengan santai mengatakan bahwa dia tidak melaporkan harapan apapun, tetapi dia tidak berharap Xiao Huang memberinya jawaban yang positif. Itu bisa menemukan obatnya. Hal ini membuat Jericho Lee terkejut dan bahagia. Dia samar-samar mengerti bahwa alasan mengapa Xiao Huang menjadi begitu pintar adalah karena dia telah memakan beberapa bahan alami dan harta lokal sebelumnya. Lagi pula, dia terlalu pintar. Baik sekali. Aku akan membawamu ke pegunungan dan hutan yang dalam suatu hari nanti. Aku hanya akan mencari ramuan herbal dan membuatkanmu pil untuk dimakan. Begitu dia mendengar bahwa ada pil untuk dimakan, Xiao Huang menggoyangkan ekornya dengan penuh semangat, dengan ekspresi mengeluarkan air liur. Hal ini membuat Jericho Lee harus menghela nafas lagi karena Xiao IQ Huang luar biasa. Pada pukul 17.30, sebelum waktu makan malam, Jericho Lee sedang mengobrol dengan Zai Qingsui di ruang tamu. Ye Ziyun menelepon. Datang dan temui aku di rumah Zai. Begitu telepon ditutup, Zai Qingsui mau tidak mau bertanya, siapa yang mencarimu? Orang-orang di Aula Lingyao, aku telah membeli sejumlah bahan obat dari mereka sebelumnya dan meminta mereka untuk mengirimkannya. Jawab Jericho Lee. Aula ramuan. Zai Qingsui terkejut. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Ye Ziyun membawa 2 kotak bahan obat dan Jericho Lee memasukkannya ke kamar tidur. Ada lagi. Obatnya datang, tapi Ye Ziyun tidak pergi. Ada hal lain, Ye Ziyun mendatanginya dan membisikkan beberapa patah kata. Jericho Lee berkedip dan menatapnya dengan terkejut, baiklah, kamu yang memimpin jalannya. Bagus. Ye Ziyun menunjukkan senyuman yang menggetarkan jiwa. Jericho Lee mengucapkan beberapa patah kata kepada Zai Qingsui dan pergi bersama Ye Ziyun. Di dalam mobil, Jericho Lee menutup matanya dan tidak berkata apa-apa. Ye Ziyun diam-diam mengamatinya dari waktu ke waktu. Dia sangat penasaran. Bagaimana orang sekecil itu bisa begitu kuat? Dia sudah meminta seseorang untuk mengidentifikasi resep dan yang diberikan oleh Jericho Lee. Itu tidak hanya benar, tetapi metode pemurniannya juga telah lama hilang. Itu adalah obat dan bermutu tinggi. Dia benar-benar tidak percaya Jericho Lee masih sangat muda dan bisa memurnikan pil bermutu tinggi seperti itu. Bab 1135. Kenapa kamu terus menatapku? Pada saat ini, Jericho Lee tiba-tiba membuka matanya. Ye Ziyun tiba-tiba mendengar kata-katanya, membuat wajah merah besar, mata putih menawan, tentu saja untuk mengamatimu, aku benar-benar ingin tahu, wajah mudamu ini, tersembunyi monster berumur 1000 tahun. Jericho Lee tidak marah dan berkata, jika aku adalah monster milenium, aku akan meminta nyawamu. Lelucon ini sangat dingin. Jangan terlalu tidak menarik, Ye Ziyun terkikik. Sejujurnya, apa itu hati singa api? Jericho Lee memandangnya. Begitulah orang awam menyebutnya. Tepatnya, itu disebut gunung berapi Saint Lotus. Teratai suci gunung berapi. Ye Ziyun menggumamkan nama itu, apakah benda ini benar-benar ajaib? Zona vulkanik memiliki kekuatan api yang kuat, yang juga merupakan tempat di mana aura langit dan bumi kuat. Namun, aura langit dan bumi di sana terlalu keras untuk ditanggung oleh pejuang biasa. Namun gunung berapi Saint Lotus tumbuh di dalamnya. Meskipun tumbuh di zona lava, meskipun tumbuh di tempat yang kekuatan apinya sangat kuat, kekuatan obatnya sangat ringan. Resep yang saya berikan kepada Anda adalah pil tanpa jejak yang dibuat dengan itu sebagai obat utama. Jericho Lee memandangnya dengan penuh arti. Ramuan hidupmu, retakan itu seharusnya ada setidaknya selama 10 tahun, kan? Kamu belum mati. Setelah mendengar kata-katanya, dia mengatakan kondisi fisiknya dengan akurat, dan Ye Ziyun menatapnya dengan kaget. Ya, dia memiliki ramuan emas takdirnya sendiri, tetapi dalam arti sempit, dia jauh dari ramuan emas takdirnya sendiri. Penguasa surga akan mengumpulkan ramuan emas di ladang ramuan. Jika ramuan penting tidak dihancurkan, penguasa surga tidak akan mati.
Untuk menjadi penguasa surga, seseorang yang ingin mendobrak lembah harus mengumpulkan ramuan emas dalam hidupnya sendiri. Secara umum, ramuan emas berbentuk bulat dan halus. Begitu ada retakan pada ramuan emas, itu berarti fondasi guru surgawi tidak stabil, dan ada kemungkinan tubuh itu akan hilang kapan saja. Jika ramuan emasnya retak, kekuatan guru surgawi akan sangat berkurang, dan bahkan menjadi tidak berguna. Namun ramuan emas kehidupan Ye Ziyun bukanlah satu-satunya yang ada di surga. Ramuan emasnya berasal dari latihan khususnya. Ramuan emas 9 putaran yang dia latih adalah sejenis keterampilan khusus yang berbeda dari seni bela diri pada umumnya. Setiap kali keterampilan ini menembus kondisi yang berat, ia akan memadatkan ramuan emas kehidupannya sendiri di dalam tubuh. Bahkan jika Anda baru saja menerobos masa pelatihan Qi, Anda akan memadatkan ramuan emas, yang terlihat seperti ramuan emas takdir Anda sendiri. Tentu saja, seni bela diri biasa perlu melakukan hal-hal di setiap bidang penting, seperti memadatkan benih-benih jalan di masa fondasi, memadatkan ramuan kehidupan di masa ramuan emas, dan mengubah ramuan itu menjadi bayi di masa Yuanying. Ye Ziyun harus mempraktikkan hal ini. Tapi dia perlu melakukan lebih dari sekedar seni bela diri biasa, yaitu ramuan emas dari ramuan emas 9 putaran. Jika ramuan emas guru surgawi retak, itu akan membahayakan kehidupan, tidak terkecuali dia. Sekarang Ye Ziyun sedang dalam tahap awal pembangunan pondasi. Dia memiliki 2 ramuan emas di tubuhnya, tetapi sekarang ada retakan di kedua ramuan emas tersebut. Biasanya, orang seperti dia akan mati ribuan kali. Alasan mengapa dia hidup seperti orang lain sekarang adalah karena dia didukung oleh ramuan terbaik, karena dia adalah direktur aula ramuan, jadi tidak sulit baginya untuk mendapatkan ramuan yang berharga. Jika orang lain berubah, dia pasti sudah lama mati. Jericho Lee memandangnya seolah dia terkejut. Dia berkata sambil tersenyum dingin, "Jangan kaget. Aku akan mengetahui detailmu sekilas." "Kamu." Ye Ziyun bahkan lebih terkejut lagi. Dia memandang Jericho Lee dengan curiga, "Tetapi sepertinya kamu tidak merasakan fluktuasi Qi yang nyata pada dirimu." Sebelumnya di Aula Lingyao, meskipun Jericho Lee bergerak, tidak ada yang tahu seberapa kuat dia. Ye Ziyun mengamatinya untuk waktu yang lama, tapi dia tidak merasakan fluktuasi Qi yang nyata, yang membuatnya sangat penasaran dengan kekuatannya. Masuk akal untuk mengatakan bahwa jika dia dapat mengalahkan Long Xiangyang, dapat dilihat bahwa kekuatannya setidaknya berada pada periode menghancurkan lembah. Namun sulit bagi mereka yang bertarung melawan lembah untuk menyembunyikan nafasnya sepenuhnya. Artinya, Jericho Lee adalah penguasa surga. Ye Ziyun terkejut dengan gagasan ini. Dia pikir itu konyol. Jika itu benar, bukankah pemuda berusia awal 20-an ini adalah monster yang tiada taranya? Orang selalu mudah terjerumus ke dalam kebiasaan berpikirnya sendiri, suka mengukur dunia dengan wawasannya yang dangkal. Saat ini, kamu Ziyun seperti ini. Jika dia berani berpikir dengan berani, dia akan tahu bahwa ide absurdnya adalah kebenaran. Jangan lihat, jika kamu punya pikiran untuk berspekulasi tentang aku, sebaiknya kamu memikirkan bagaimana cara mendapatkan gunung berapi Saint Lotus nanti. Jericho Lee bersandar di kursi, memejamkan mata dan memulihkan diri. Ye Ziyun berhenti bicara dan fokus mengemudi. Di saat yang sama, keluarga Zai tiba-tiba kedatangan tamu. Beberapa mobil mewah tiba-tiba berhenti di depan Villa Zai, dan sekelompok orang turun dari mobil. Semua orang berpakaian rapi dengan ekspresi bermartabat di wajah mereka. Ketika dia mendengar seseorang membunyikan bel pintu, Li Qing membuka pintu seperti biasa. Dia langsung tercengang. "Tuan Long, kenapa kamu ada di sini?" Berdiri di luar pintu, itu adalah Long Xiangyang, Long Wanyu dan lainnya. "Aku di sini secara khusus. Apakah kamu tidak menggangguku?" Long Xiangyang tertawa. "Jika kamu tidak menggangguku, bagaimana kamu bisa menggangguku? Masuklah, tolong." Li Qing segera mempersilakan para tamu masuk. "Istriku, siapa di sini?" Pada saat ini, Zai Suo mendengar berita itu, datang ke ruang tamu dan melihat Long Xiangyang dan yang lainnya yang baru saja memasuki ruangan. Dia tertegun, "Tuan. Lama, apa yang membawamu ke sini lagi?" Dan kali ini, dia menemukan bahwa orang-orang yang kembali bukan hanya Long Xiangyang dan Long Wanyu, tetapi juga Long Yiming dan Long Yihao. "Ayah." Zai Qingsui keluar dari kamar dan terkejut melihat orang-orang itu. "Kok banyak sekali yang datang?" "Kakak Wanyu, itu kamu." "Qingsui, cepat tuangkan teh untuk para tamu." Zai Suo berkata dengan cepat. "Oh, bagus." Zai Qingsui dengan cepat membuatkan teh untuk para tamu. Ada banyak orang di keluarga panjang kali ini. Kecuali 2 yang lebih muda generasi, 3 sisanya adalah pilar keluarga.
Long Yiming bertanggung jawab atas urusan sehari-hari keluarga, sedangkan Long Yihao adalah pejuang paling kuat dalam keluarga. Dan Long Xiangyang adalah wajah keluarga. Zai Suo secara alami tidak berani mengabaikan, dan dia juga menghormati Long Xiangyang, yang memberikan kontribusi besar bagi negara. Tidak lama setelah duduk, Zai Suo tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Tuan, lama kali ini kamu di sini?" Dia mungkin menebak tujuan Long Xiangyang dan yang lainnya. Dia terkejut bahwa meskipun karya Millennium Ganoderma Lucidum itu berharga, itu tidak membuat Long Xiangyang begitu menginspirasi, bukan? Long Xiangyang berbohong besar tentang Ganoderma Lucidum. Setelah penjelasan Jericho Lee, Zai Suo selalu merasa malu. Long Xiangyang ragu-ragu sejenak. Dia mengamati ruang tamu dan bertanya, apakah Tuan Li ada di dalam? Bab 1136. Maksudmu Jericho Lee, pikir Zai Suo. Dia datang untuk mencari Jericho Lee. Kakek Long, Jericho Lee sudah keluar, Zai Qingsui menjawab dengan cepat, karena takut jawabannya akan membuat Long Xiangyang tidak puas, dan menambahkan, sepertinya orang-orang di Aula Lingyao memintanya untuk pergi. Aula ramuan. Long Xiangyang tertegun sejenak, lalu bertanya, kapan dia bisa kembali? Zai Qingsui memikirkannya dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu tentang itu. Dia sangat khawatir ketika dia pergi. Dia tidak mengerti. Jadi, Long Xiangyang kecewa, tapi tidak ada tanda-tanda kemarahan. Long Xiangyang sama baiknya seperti saat dia bertengkar dengan Jericho Lee. Sangat mudah untuk berbicara. Ketika dia mendengar ketidakhadiran Jericho Lee, dia sangat meminta maaf. Kakek lama sedang mencarinya. Zai Qingsui bertanya dengan suara rendah. Yah, Long Xiangyang sedikit ragu-ragu, lalu dengan malu-malu mengalihkan topik pembicaraan, bukan apa-apa. Karena dia tidak ada di sini sekarang, kami tidak akan mengganggunya. Bau nasi tercium dari dapur, membuat Long Xiangyang dan yang lainnya malu. Saya tidak memilih waktu yang tepat, hanya saat makan malam. Aku tidak tahu. Saya pikir mereka datang ke sini dengan sengaja. Ini sangat memalukan. Zai Qingsui tertegun sejenak. Apakah dia terlalu cemas? Zai Suo mendesaknya untuk tetap di sini dan berkata, jangan khawatir, Tuan Long. Jericho Lee belum kembali, tapi kamu bisa menunggu di sini. Lagi pula, jarang sekali datang ke sini. Jika kamu tidak menyukainya, kamu bisa makan malam di rumahku. Dia tidak bisa membiarkan orang pergi begitu saja karena perasaan dan alasannya, jika tidak maka akan terlalu tidak sopan. Apa gunanya? Long Xiangyang menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang perlu dipermalukan. Kamu sangat baik. Hanya saja lebih banyak sumpit dan lebih banyak hidangan. Zai Suo tidak peduli sama sekali. Dia menatap Li Qing yang langsung tertawa dan masuk ke dapur. Hanya saja makanannya sedang dimasak. Tidak perlu banyak waktu untuk menggorengnya lagi. Nyatanya, Lama Xiangyang terlalu khawatir. Setelah mengetahui bahwa Jericho Lee adalah seorang alkemis, dia menghabiskan sepanjang malam mengobrak-abrik gudang untuk menemukan ramuan langka dan keajaiban. Setelah memilah semuanya dengan baik sepanjang pagi, dia berangkat bersama sekelompok besar orang. Aku terburu-buru hingga kebetulan sempat menyantap makanan Zai. Aku tidak bisa menahannya. Keluarga naga sangat membutuhkan bantuan Jericho Lee sekarang, dan Long Xiangyang tidak terlalu peduli. Jika dia orang normal, dia tidak akan gegabah. Kalau begitu, kami akan mengganggumu. Sulit bagi Long Xiangyang untuk mengelak. Tuan Naga, silakan masuk. Zai Suo berpikir bahwa potongan Ganoderma Lucidum di tangan Jericho Lee sangat menarik bagi Long Xiangyang. Menurut pemahamannya tentang Long Xiangyang biasanya memperhatikan aturan, bahkan kaku, namun demi Millennium Ganoderma Lucidum, ia hampir tidak peduli dengan wajah. Sepertinya dia masih harus berbicara dengan Jericho Lee nanti. Tidak peduli apa, dia tidak bisa memperlakukan orang tua seperti ini. Jericho Lee, yang Long Xiangyang coba temukan, pergi ke rumah lelang bersama Ye Ziyun. Rumah lelang bawah tanah. Pasar gelap, Jericho Lee terkejut. Ye Ziyun mengangguk dengan lembut, ini hampir seperti pasar gelap. Toko obat biasa tidak bisa membeli ramuan langka seperti itu. Bahkan jika itu adalah aula ramuan, Anda harus mengandalkan keberuntungan untuk bertemu dengan ramuan tersebut. Tempat di mana terdapat lebih banyak obat mujarab adalah rumah lelang dan pasar gelap bawah tanah, karena acara seperti ini dapat menawarkan harga yang lebih tinggi. Begitu, kata Jericho Lee, yang mengetahui sesuatu tentang lelang semacam ini. Mobil melaju sampai ke gedung ekonomi dan perdagangan di pusat kota Chuanzong dan memasuki tempat parkir. Setelah keluar dari mobil, mereka berjalan menuju lift.
Jericho Lee sedikit terkejut, apakah pelelangannya di tempat seperti itu? Tidak, itu terlalu mencolok, bukan? Kamu akan tahu nanti, kata Ye Ziyun dengan senyum misterius. Jericho Lee merasa semakin menarik. Apakah ada rahasia di gedung ini? Benar saja, seperti yang dia pikirkan, interior bangunan itu tidak sederhana. Setelah itu memasuki lift segera naik ke level tertinggi 16, tapi Ye Ziyun tidak bermaksud untuk membuka lift dan keluar. Sebaliknya, dia mengangkat telepon darurat di dalam lift dan menekan nomor misterius. Duh. Telepon keluar, dan beberapa detik kemudian, terdengar suara mekanis. Harap verifikasi identitas Anda. Ye Ziyun tidak ragu menjawab, 4.277.968. Verifikasi berhasil. Suara, ding, lift, sebenarnya terus naik ke atas. Mengapa? Ada lantai di atas sana. Alis Jericho Lee menunjukkan bahwa nomor yang disebutkan oleh Ye Ziyun tadi seharusnya merupakan semacam kode identitas. Permukaan lantai ini adalah 16 lantai, tetapi masih ada ruang di lantai atas. Seharusnya disitulah tempat pelelangan yang sebenarnya. Adalah. Saya harus mengatakan bahwa desain semacam ini sangat pintar dan sangat tersembunyi. Pantas saja mereka berani membangun di kawasan pusat kota seperti itu, dan tidak khawatir ketahuan. Keluar dari lift, Jericho Lee menemukan bahwa di depannya ada pemandangan yang sangat indah dengan lampu-lampu yang indah. Di balik gerbang besi dengan pengamanan ketat, ada koridor panjang. Sesampainya di gerbang, 4 pria besar langsung menghentikan mereka dan berkata dengan suara dingin, "Tolong tunjukkan identitas Anda." Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Ye Ziyun mengeluarkan sebuah kartu emas dan menyerahkannya. Begitu pria itu melihat kartu itu, wajahnya langsung menunjukkan ekspresi hormat. Lalu dia mengambil kartu itu dengan hati-hati. Setelah menyikat kartu itu, dia mengembalikannya dengan kedua tangan dan berkata dengan hormat, "Ini Nona Ye. Silakan masuk." Jericho Lee jelas memperhatikan bahwa identitas kamu Ziyun tidak sederhana karena dia menggunakan sebutan kehormatan. "Ini temanku. Bolehkah masuk bersama?" Ye Ziyun berkata sambil tersenyum. Pria itu menjawab dengan hormat, "Tentu saja, tidak ada masalah." "Baiklah." Ye Ziyun tersenyum dan menatap Jericho Lee, "Ayo pergi, cepat masuk." Dua orang bersiap masuk ke dalam, di belakang terdengar panggilan kejutan. "Ziyun, bagus sekali. Aku tahu kamu akan datang." Mendengar suaranya, alis Ye Ziyun sedikit mengernyit dan kepalanya tidak menoleh ke belakang. Dia mengabaikannya secara langsung. "Ayo pergi, abaikan dia." Mata Jericho Lee memancarkan secercah warna aneh, dan dia mengangkat kakinya untuk pergi. Dua orang siap untuk mengabaikan satu sama lain, tetapi orang itu jelas tidak suka ditinggalkan beberapa anak panah untuk berlari di depan mereka. Ini adalah seorang pemuda jangkung dan kurus, berusia sekitar 27 tahun. Ia sangat tampan, berkepala minyak rapi, mengenakan setelan kotak-kotak, terlihat lembut. Wajahnya terlihat seperti ekspresi Yupi yang tampan, bentuknya cekung, menurutku dia sangat tampan. "Ziyun, sudah lama tidak bertemu." Pria itu mendekati Ye Ziyun, wajahnya penuh sanjungan. Ye Ziyun tidak kedinginan, wajahnya pucat, "Yah, sudah lama tidak bertemu, lihat penampilanmu, akhir-akhir ini seharusnya cukup bagus."